Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah muliakan Bapak Ibu jemaah salat maghrib dan isya. Kita masih membahas, mengingat akan menghadapi bulan dan menghadapi hari untuk berkurban. Kita akan selesaikan tentang fadilah berkurban. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas beberapa fadilah kurban berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, walaupun kebanyakan ulama mengatakannya dhaif, tapi hadis ini bisa digunakan dalam fadilah amal. Ya, Rasulullah mengatakan bahwa orang yang berkurban maka dia mendapatkan kelebihan di sisi Allah, bahwa dia termasuk golongan orang yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah mengatakan tidak ada amalan anak Adam di hari-hari nahar, yaitu hari-hari penyembelihan, yang lebih dicintai kecuali mereka yang berkurban. Maka barang siapa yang berkurban, dia termasuk golongan orang-orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekaligus dia telah membuktikan cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian binatang-binatang yang dikorbankan akan kembali di hari kiamat menjadi pembela, saksi terhadap amal saleh kurban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Unta, sapi, kambing, kibas akan kembali dengan bentuknya yang asli, walaupun di dunia telah dicincang sehabis-habisnya, bahkan telah berada di dalam safety tank, tapi mereka kembali untuk membela pemiliknya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat. Kemudian Allah menerima pahala kurban begitu cepatnya sampai sebelum darah binatang kurban menetes ke tanah. Begitu bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum darah dari binatang kurban ketika disembelih pertama belum jatuh ke tanah, pahala telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu cepatnya Allah memuliakan orang-orang yang berkorban. Dan kita sudah sampaikan sedikit, untuk mendapatkan kemuliaan itu berkurbanlah dengan prosedur yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, berkurbanlah dengan harta yang halal. Karena harta haram, apapun yang kita lakukan bukan menimbulkan pahala, malah menimbulkan dosa. Innallaha thayyibun wa la yaqbalu illa thayyiba. Allah baik dan Allah tidak akan menerima apapun amal
kecuali dari sumber yang baik-baik saja. Jadi orang-orang yang menggunakan harta haram lalu berkorban, maka tidak akan mendapat pahala, tidak diterima, malah menyebabkan jatuh ke dalam dosa. Dan itu juga berdasarkan hadis umum tentang sedekah. Orang yang bersedekah dengan harta haram, maka dia mendapatkan dosa dari sedekahnya. Tentu orang bertanya-tanya, kenapa bisa jadi dosa? Padahal urusannya kan kurban. Ya paling kurang kalau tidak diterima, ya jangan jadi dosa. Kan begitu seharusnya kita berpikir. Tapi tidak begitu di sisi Allah. Orang yang telah bersedekah atau apapun bentuknya, termasuk berkurban dengan harta haram, maka dia dianggap melecehkan Allah, seakan-akan Allah menerima sogok dari harta haram. Maka Allah marah, Allah buat menjadi dosa. Jadi kalau kita mengatakan Allah sudah terima, walaupun sedekah dari harta haram Allah sudah terima, itu berarti kita ingin mengatakan Allah tidak suci, Allah tidak baik. Buktinya yang tidak baik pun dimakannya. Itu bukan Allah, itu pejabat di Indonesia banyak yang gitu. Kalau pejabat lagi ni sikat semua, yang penting tanda tangan, selesai urusan. Allah tidak seperti pejabat-pejabat dari hamba-hambanya, tidak diterima sama Allah. Kalau berani melecehkan Allah dengan menyogok, memberikan yang haram, maka menjadi dosa. Jadi sudah tidak makbul, dosa. Saya pernah cerita ketika Ramadan di Mesir, di masa kami sedang berada di sana, tiba-tiba seorang artis sekaligus penari perut, sekaligus dalam tanda kutip pelacur, membuat pengumuman dia akan menyiapkan bukaan puasa selama Ramadan untuk semua kalangan. Artinya fakir miskin silakan datang ke rumahnya, disiapkan makanan berbuka gratis selama sebulan. Hari ini dia keluarkan pengumuman itu, besok langsung keluar pengumuman dari Syekh Al-Azhar mengatakan haram berbuka puasa di tempat artis tersebut. Kenapa? Dia menyediakan makanan berbuka dari sumber hasil penghasilannya sebagai penari perut, sebagai pelacur, sebagai artis yang suka membuka aurat. Haram. Langsung gitu, Pak. Jadi ini kan buat mayang galak-galak ada kurban aja dengan peng-peng harum hambo aja. Oh ini bukan uang haram, tapi uang APBN. Jadi keluarlah kurban dari kantor wali kota misalnya. Keluar kurban dari kantor apa misalnya. Pokoknya dari perusahaan segala macam. Uang-uang perusahaan. Kalau bukan dari harta haram, itu tetap tidak disebut dengan kurban. Kurban itu telah ditentukan prosedurnya. Dia berasal dari seseorang. Kalau sendiri kurban untuk seekor kambing, kalau bertujuh boleh bersyarikat pada sapi. Jadi kalau pakai uang kantor, maka yang masuk surga kantornya, orangnya tidak masuk surga. Dan yang hanagakan kurban. Mana ada kurban dari kantor? Siapa orangnya? Tidak tahu siapa orangnya. Tak disebut kurban. Oh mau kasih sedekah, silakan. Tapi tak kembali kepada individu, tapi kembalinya ke kantor. Makanya yang masuk surga kan kantor. Nanti di surga kita lihatlah ada kantor ini, kantor itu. Itu kalau mereka masuk surga. Mana mungkin bangunan masuk surga? Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala itu perlu dijaga. Jadi sudah kita kabarkan dari harta haram. Kalau mau sempurna diterima seperti fadilah yang dikabarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian jangan kurban dengan binatang yang punya 4 aib. Kita sudah jelaskan, yaitu buta, sakit-sakitan. Saya lupa kemarin yang sakit-sakitan. Sakit berat, Pak. Sakit berat. Kambingnya betul-betul sakit. Stroke, cuci darah, sudah diabetes, kolesterol dan macam-macam. Kambing asam urat. Itu tak diterima.
dari yang sakit-sakitan. Jadi kambing disuruh cari yang sehat atau sapi sehat. Kemudian pincang, ya. Jadi ketika pembelian awal itu sudah pincang, itu tak diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian terlalu kurus, itu juga tak diterima Allah. Nah, jadi betul-betul dicari yang paling baik. Jadi pemilik kurban, seandainya panitia tidak menemukan kurban sesuai dengan uang yang kita kumpulkan, tapi ada yang lebih baik namun harus tambah uang, ketika dikabarkan oleh panitia, Pak, ini tidak cukup uang yang kita kumpul, karena menjelang hari H itu kadang-kadang makin bertambah mahal. Jadi kalau panitia mengatakan kayaknya harus tambah uang, itu segera tambah, Pak. Tidak usah nego dengan Allah, ya, karena kita sedang mencari yang terbaik. Atau panitia mengatakan ada yang lebih gemuk, tapi tambah sekian, per orang tambah 100.000. Tidak usah pikir panjang, Pak, tambah terus. Kenapa? Kita sedang memberi untuk Allah Subhanahu. Kalau kita nanti mendapat balasan Allah, kita seakan-akan menyesali kenapa kita bernegosiasi dengan Allah dalam urusan memberi. Jadi apa yang Allah akan balas itu lebih hebat, lebih dahsyat daripada apa yang kita beri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu 4 aib itu dijaga. Ya, kemudian dilakukan di waktu yang telah ditentukan, yaitu setelah salat Idul Adha dan sebelum maghrib hari raya yang keempat atau hari tasyrik yang terakhir. Lalu kemudian jumlah itu disesuaikan dengan hadis Nabi. Satu orang hanya boleh berkorban untuk seekor kambing. Kalau mau bersyarikat 7 orang pada sapi dan unta. Kalau ada yang mengatakan, tapi saya dengar Ustaz, 1 orang boleh untuk 1 keluarga. Itu bukan kuantinya, bukan kuantitasnya, ya, bukan jumlahnya, tapi pahalanya. Ya, pahala apa? Ya, 1 kambing dalam 1 keluarga, dalam mazhab Syafi'i sunnah kifayah, setiap keluarga berkorban 1 kurban di setiap tahun. Jadi hendaknya di setiap rumah ada 1 kurban di setiap tahun. Kata Rasulullah, ala kulli ahli baitin fi kulli am udhiyah. Setiap 1 rumah hendaknya setiap tahun ada kurbannya. Nah, maka mazhab Syafi'i menamakannya sunnah kifayah. Itu yang berkorban suami, maka yang dapat pahala 1 keluarga. Oh, suami tak ada uang, istri yang kurban karena istri yang ada uang, maka pahala tetap untuk 1 keluarga. Itu yang sudah dipastikan berdasarkan dalil-dalil. Ya, jadi jangan khawatir seakan-akan kalau suami yang kurban hanya suami saja yang dapat pahala. Makanya itulah orang-orang kadang-kadang memindah-mindahkan nama. Tahun ini suami, lalu dia merasa tidak dapat pahala di tahun itu. Lalu tahun depan mintanya pindah nama istri, tahun depan lagi nama anak. Makanya pemahaman ini itu tidak benar. Ya. Tidak mesti pindah nama. Tiap tahun sudah bapak yang punya uang pakai nama sendiri, semua sempurna pahala dapat. Di copy, di paste. Jadi pahala bukan dipotong-potong, diberi sempurna. Maka istri hendaknya memberi dorongan semangat pada suami untuk berkurban. Tidak cukup tambah, tidak cukup tambah. Istri hadiahkan uang. Ini kalau tidak cukup sedikit lagi bang, kurban. Usahakan berkurban. Nah, kemudian banyak orang yang merasa tak mampu untuk berkurban. Jadi merasa bahwa sang hanapeng, kata dia, ada rencana kurban tahun ini. Kayaknya entahlah, kayaknya tidak cukup uang ini. Nah, itu bahasa itu harus diverifikasi berdasarkan tuntunan syariat. Makruh hukumnya tak berkurban bagi orang yang dianggap mampu. Wa yukrahu tarkuha lil qadir 'alaiha. Sepakat jumhur ulama, kalau Hanafi bukan makruh, haram. Yang mampu tak kurban haram. Karena di sisi mazhab Hanafi kurban itu wajib. Di sisi jumhur ulama selain Hanafi, kurban itu sunnah muakkad, makruh hukumnya bagi yang mampu tak kurban. Tentu orang bertanya-tanya, ukuran mampu itu bagaimana?
Mazhab Malik mengatakan mampu, iaitu orang-orang yang sudah mempunyai uang seharga kurban 2.700.000 atau 3 juta maksimal, dan dia masih bisa hidup dengan uang yang lain di tahun itu. Jadi masih ada uang sisa untuk menghidupi dirinya. Hambali juga begitu. Dan Maliki Hambali sampai mengatakan walawi istata'a ayastadin istadan. Kalau dia punya uang namun sedang tidak ada uang, disunnahkan untuk berhutang lebih dahulu. Begitu kuatnya anjuran kurban. Tidak ada satu pelajaran pun dalam fiqh yang disunnahkan berhutang kecuali kurban. Naik haji tidak ada sunnahnya berhutang. Kalau tak mampu tak usah naik, tak usah paksa-paksakan diri sampai menzalimi diri sendiri, tak usah. Kurban disunnahkan berhutang oleh kedua ulama mujtahid ini, Maliki dan Hambali. Saking kuatnya suruhan kurban. Dalam mazhab Syafi'i lebih tegas lagi, Pak. Mazhab Syafi'i mengatakan orang yang mampu adalah man yamliku samanaha, orang-orang yang mempunyai uang untuk membeli binatang kurban dan dia masih punya uang lebih, zaidan an hajatihi wa hajatin man ya'uluhu yaumal 'aid wa ayyamat tasyriq. Sudah punya uang untuk beli binatang kurban, ada uang sekitar 3 juta, contoh maksimal. Lalu ternyata setelah kita targetkan ada uang beli binatang kurban, masih ada uang tersisa yang bisa menghidupi dirinya dan keluarganya mulai dari Idul Adha sampai hari tasyrik yang terakhir. Jadi kalau bahasa sederhana kita, Pak, siapa yang sudah punya uang lalu kemudian sanggup beli binatang kurban dan masih ada sisa uang, bisa hidup 4 hari mulai dari Idul Adha sampai hari raya keempat, yaitu hari tasyrik terakhir, masih mampu hidup, yakin masih mampu hidup. Berarti paling kurang kalau pengna 500 ribu, masih ada sisa 500 ribu, yakin tak bisa hidup 4 hari dengan 500 ribu? Tentu kita yakin bisa, karena kan hari-hari itu kita makannya daging binatang kurban kita kalau kita sudah kurban. Maka mereka sudah masuk orang-orang yang disunnah muakkadkan kurban, dan makruh kalau tidak berkurban, makruh. Berulang-ulang tiap tahun tak kurban dengan keadaan mampu, maka dibenci Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah benci, Allah cabut cintanya, Allah cabut keberkahan hidupnya. Jadi Bapak Ibu yang makan Allah, kalau kita bersandar ke mazhab Syafi'i, rata-rata kena kurban tu. Dalam satu keluarga ada simpanan tu. Oh, tidak ada uang di ATM. Di tangan istri itu ada 30 manyam, Pak. Satu manyam dijual, itu sudah mampu untuk binatang kurban. Tapi tidak mau jual. Ada orang yang punya uang 4 juta di ATM-nya, merasa tak mampu. Kenapa? Dia pilih cinta dunia daripada cinta Allah. Jadi ketika ditanya ada rencana kurban, tak tahu ni anak-anak ni kan minta sepeda listrik. Jadi kayaknya saya kontakkan anak-anak ni dululah. Tak jadi kurban, Pak, gara-gara sepeda listrik. Inilah bulan yang Allah ingin tahu siapa yang membuktikan cinta seperti Ibrahim membuktikan cinta dengan menyembelih Ismail demi membulatkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rugi betul orang yang tak berkorban dalam keadaan sudah mampu. Belum tentu dia bertemu dengan Zulhijjah di tahun yang akan datang. Nah, ini yang perlu kita betul-betul perhatikan. Berikutnya, fadilah berkorban berikutnya. Korban itu adalah bukti ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Hajj, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Allah tidak terima daging, darah dari binatang kurbanmu. Allah tidak terima itu. Yang Allah terima adalah at-taqwa minkum, yaitu ketakwaan darimu. Ini menunjukkan apa? Orang yang berkurban dia dianggap orang yang bertakwa. Dan salah satu syarat untuk masuk surga adalah muttaqin.
Bukankah surga telah dipersiapkan untuk muttaqin? Makanya beberapa ayat menyebutkan u'iddat lil muttaqin, u'iddat lil muttaqin, a'addaha lil muttaqin. Allah telah persiapkan surga untuk orang yang bertakwa. Ketika kurban, Allah bicara yang berkurban, Allah bukan menerima dagingnya. Allah tak butuh daging, Allah tak butuh darah binatang kurban. Yang Allah lihat darimu adalah engkau telah menjadi takwa, mendapatkan ketakwaan dengan berkurban. Makanya ketika terjadinya sengketa antara Habil dan Qabil, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Maidah, watlu alaihim naba'a bani adama bil haqqi iz qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Jadi kata Qabil, ya, setelah kurbannya ditolak oleh Allah, Qabil mengatakan la aqtulannak, akan kubunuh engkau wahai Habil. Akhirnya terjadilah pembunuhan itu. Nah, Allah mengatakan di ujung ayat, yang Allah terima. Kenapa Allah terima dari Habil? Dia termasuk orang yang muttaqin, dia termasuk orang yang bertakwa. Makanya Habil terbunuh menghadap Allah setelah proses pengorbanan dalam keadaan dicatat sebagai muttaqin. Kalau kita meninggal setelah kurban, Pak, masalah meninggalnya saya tidak tahu kenapa, bisa jadi disepak masa lembu kurban kita sendiri, kan? Tapi kita sudah punya kurban, meninggal, insya Allah kurban kita menjadi penyebab kita menghadap Allah dalam keadaan takwa. Karena untuk berkurban itu kan butuh mengorbankan keegoisan sebagai orang yang punya uang. Itu besar, 3 juta sekali beri untuk Allah, dan itu butuh keikhlasan yang kuat. Ada orang yang betul-betul ingin menghadap Allah, dikumpulkannya uang sedikit-sedikit untuk bisa berkurban, dan itu perjuangan. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, takwa menjadi salah satu keutamaan yang diberikan kepada orang-orang yang berkorban. Berikutnya, orang-orang yang berkorban, maka dia telah melakukan sebaik-baiknya amal, yaitu amal yang menyebabkan gembiranya orang lain. Waktu disembelih binatang kurban kita, dibagikan kepada fakir miskin. Sungguh fakir miskin selama 1 minggu berbahagia hati. Disimpan, digoreng, dibuat kecap, diletakkan bawang, taruh tomat, dicilet-cilet, ada yang dijilat-jilat tiap-tiap hari, ada yang macam-macam buatnya, kari, daging, Masya Allah, fakir miskin dapat 2 plastik, hidup seminggu bahagia hatinya. Waktu Nabi SAW ditanya oleh salah seorang, ayul a'mal afdal, amalan mana, ayul a'mal ahabbu ilallah, amalan mana yang paling dicintai oleh Allah? Apa jawaban Nabi? Sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim, yaitu engkau memasukkan rasa bahagia kepada hati muslim. Dapat tak dengan kurban? Dapat, Pak. Miskin semuanya bahagia. Itu ngantri saja untuk kurban, Pak. Bahagia sekali orang miskin. Bawa pulang di sepedanya dengan 2 bungkus itu, Masya Allah. Tak perlu beli ikan selama seminggu. Hati mereka berbunga-bunga, anak-anak loncat semuanya, Pak. Loncat-loncat maksudnya ketika, bukan loncat waktu pulang, loncat-loncat di rumahnya. Mereka mengatakan, huri ada daging, Masya Allah, sudah 11 bulan tak pernah makan, kan begitu, bahagia semuanya. Lalu kedua, Nabi sebutkan apa amalan yang paling cintai Allah? Au takshifu anhu qurbah, engkau telah melepaskan kesulitan hidup seorang muslim. Dari tak ada makan menjadi ada makan. Dari kesulitan hidup mereka bahagia, bisa seminggu, bisa 2 minggu. Ada kalanya seorang muslim yang miskin di sini dapat 1 plastik, di sana dapat 1 plastik, dia bahagia 2 minggunya. Yang ketiga, Nabi Saud ketika ditanya amalan yang paling cintai Allah adalah au tatruda anhu ju'an, engkau mengusir rasa lapar seorang mukmin. Itu juga ada pada kurban. Tidak lapar, maka berbahagianya semua berbahagia. Nah, kita telah melakukan amalan yang paling cintai Allah. Sempurnalah hidup kita kalau menghadap Allah dalam keadaan terus-terusan membahagiakan hati seorang mukmin. Itu belum di luar sedekah lagi. Nah, jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, ini amalan hebat
di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan berkurban. Nah, sebagai catatan Bapak Ibu, sedikit kita beralih ke fikih. Ya, karena ini amalan besar, maka sempurnakanlah kurban kita dengan memahami sunnah-sunnah dalam berkurban. Ya, memahami tentang sunnah-sunnah atau adab-adab dalam berkurban. Apa yang pertama? Saya kutip dari kitab Fiqh Islami wa Adillatuh, ya, karangan Syekh Wahbah Zuhaili. Tentu dikutip dari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ya, disunnahkan binatang kurban itu disuruh cari yang terbaik. Tadi 4 aib hindari. Juga kalau bisa hindari juga yang makruhnya. Apa yang makruh? Tanduk terbelah, hidung robek, telinga terbelah atau robek, kuku terbelah, ya, ada cacat di tubuhnya sedikit, walaupun masih sah tapi makruh di sisi para ulama. Cari yang terbaik. Bagaimana yang terbaik? Yang paling sehat, ya, tidak ada cacatnya, sempurna tanduknya, bagus keadaannya, dan sampai pada warna itu disunnahkan untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika berkurban dengan kibas, beliau mencari yang putih. Makanya para ulama, ya, itu menyebutkan, ya, bahawa ketika berkurban itu berdasarkan beberapa dalil, itu disuruh cari dulu al-bayda, disuruh cari dulu yang putih, ya, cari yang putih. Ini terutama pada panitia, usahakan cari yang putih dulu. Kalau tidak ada summa safra, cari yang kekuning-kuningan. Tidak ada yang kuning, summan afra, baru cari yang abu-abu. Tidak ada yang abu-abu, summal hamra, cari yang merah kecoklat-coklatan. Tidak ada yang merah kecoklat-coklatan, summal balqa, cari yang belang-belang. Jadi urutan berikutnya yang belang-belang. Nah, bahasa Inggrisnya pelang-pelang. Ya, ada hitam, putih, ada bulunya hitam sedikit, ada putih sedikit. Nah, itu level kelima yang kita cari. Tidak ada juga summas sauda, baru disuruh cari yang hitam. Jadi hitam itu pilihan terakhir. Usahakan jangan kurban. Kalau masih ada pilihan awal, jangan kurban dengan binatang kurban warna hitam, Pak. Usahakan. Kenapa? Ini juga menyangkut paut dengan warna hitam, identik juga dengan warna kesukaan syaitan. Syaitan itu kalau menjelma, itu sukanya menjelma ke binatang warna hitam. Maka beberapa hadis menyebutkan syaitan itu kalau menjelma biasanya ke anjing hitam atau ke ular hitam. Saf ketika kosong, celah di antara dua saf, ada yang kosong, ada yang selang, ada yang celahnya. Apa kata Nabi? Dimasuki oleh syaitan dalam bentuk anak kambing hitam. Nah, makanya hitam itu pilihan terakhir. Dan di mana-mana saya sebutkan ini pilihan untuk binatang kurban, bukan pilihan untuk mencari istri atau suami. Jadi jangan sampai bapak cari istri yang putih duluan. Yang disuruh lihat ketakwaannya, akhlaknya. Untuk apa putih? Kalau seandainya dia harus selingkuh dengan supir L300, kepu putih jangan. Air putih pun dia tak mau sedia kalau suaminya pulang. Bagus yang hitam, manis sikit aja cukup lah, ya. Tapi setia, bagus, khidmatnya pada suami itu lebih utama. Kalau istri pun lebih faham lagi tu, untuk apa suami putih? Uang tak ada. Bagus suami hitam, gaji 25 juta, uang belanja aja 10 juta, 3 juta suka-suka istri, 7 juta untuk belanja bulanan. Tiap-tiap Sabtu sore dibawa jalan-jalan. Tak ada satupun kasus istri yang putih meminta cerai dari suami hitam selama wang belanja sih. Tapi cukup banyak kasus istri yang putih meminta cerai dari suami putih, ganteng, tinggi gara-gara peng belanjaan sih. Nah, makanya ini bukan pemilihan warna untuk pemilihan jodoh, hanya binatang kurban. Jadi kita jangan sampai merasa kah bukan hitam tak tu. Yang kah pasti jelmaan jin. Tak ada itu. Tak ada. Itu hanya pada binatang. Ya.
Bilal bin Rabah hitam, luar biasa hitam, tapi suara tapak sandalnya didengarkan oleh Rasulullah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu yang terbaik. Kemudian kalau ditanya mana lebih utama, yang jantan atau yang betina? Di situ jumhur ulama mengatakan yang jantan lebih utama daripada yang betina. Jadi tidak benar kalau ada orang mengatakan tidak sah kurban dengan binatang kurban betina. Tidak sah katanya. Tidak benar itu. Orang dengar dari mulut ke mulut. Dalam kitab tidak disebutkan itu. Cuma ditanya mana lebih utama. Yang lebih utama adalah yang jantan. Kenapa jantan lebih utama? Disebutkan oleh jumhur ulama li'anna lahmahu atyab. Karena daging dari kurban binatang jantan lebih lezat, lebih bagus, lebih lezat. Kenapa bisa lebih lezat? Apa tidak lebih lezat? Yang jantan kan dalam dunia binatang kerja cuma duduk-duduk. Yang cari makan dalam dunia binatang jantan atau betina, Pak? Betina. Betina, Pak. Itu yang cari makan macan betina. Yang cari makan lemau ini. Jadi kerjanya cari makan tu. Itu belum melahirkan. Anak ada 20 biji anak. Belum lagi pulang ke rumah itu bersihin rumah, cuci baju, cuci piring. Yang binatang ini. Makanya dagingnya tak lezat lagi. Belum lagi dia stres, uang belanja nak dikasih sama lemau agam. Jadi makanya yang agam ni, yang jantan ni, binatang jantan ni, itu lezat dagingnya karena dia cuma duduk, dia tunggu saat cuma untuk melindungi. Itu dalam dunia binatang begitu rata-rata hidupnya. Melindungi. Dia duduk, istrinya pulang, dia dapat makan segala macam. Jadi begitulah dunia binatang sehingga dia dikurbankan karena terlalu banyak duduknya di rumah, dia dikurbankan cepat matinya, Pak. Kata lembu betina, kakoh juga dia kok nginglepi. Beli terus, matikan terus, nak sanggup dia lagi, duduk-duduk aja kerjanya. Makanya kita yang hanya duduk-duduk, istri yang capek cuci baju di rumah orang, istri capek kerja sana kerja sini, antara anak ke sekolah cari uang. Kalau kita hanya duduk di kedai kopi dari pagi sampai sore, Bang, berarti kita sudah masuk ke dalam dunia binatang. Karena begitu keadaannya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, lalu mana yang lebih baik, binatang kurban yang digasi atau dikebiri atau yang tidak dikebiri? Dari mulut ke mulut terdengar yang dikebiri, yang tidak dikebiri, yang dikebiri tidak sah. Padahal tidak begitu dalam kitab. Dalam kitab khilaf. Jumhur ulama mengatakan yang tidak dikebiri lebih utama. Yang tidak dikebiri, hanai gasi, bukan kambing gasi lebih utama. Tapi mazhab Hambali mengatakan yang dikebiri malah lebih utama. Karena daging dari binatang yang dikebiri awfar wa atyab. Dia lebih bagus, lebih segar, lebih enak. Binatang yang dikebiri. Dengan begitu boleh berkorban dengan binatang dikebiri. Cuma kalau disuruh pilih, dalam pandangan jumhur ulama lebih bagus yang tidak dikebiri. Jadi sampai begitu diatur supaya kita memilih yang terbaik. Berikutnya sedikit lagi, ini karena waktu kita tak cukup, saya hanya jelaskan saja. Mohon maaf tak buka pertanyaan karena memang tak cukup waktu. Lalu berikutnya apalagi yang harus kita perhatikan agar sempurna kurban kita, Bapak Ibu, berdasarkan fadilah-fadilah tadi, yaitu disunnahkan memelihara binatang kurban dan memperlakukannya dengan baik. Jadi beberapa hari sebelum disembelih itu disunnahkan pelihara. Kalau dalam mazhab Hanafi disuruh ikat, lalu perlakukan dengan baik. Maksud perlakukan dengan baik, wa yukrahu, makruh hukumnya binatang kurbannya ayuhallibaha, makruh untuk diperas susunya, jangan ambil bulu-bulunya, jangan naik ke atasnya, jangan jadikan kenderaan, Pak. Jadi sambil-sambilan dikurbankan, kita bawa lembu jalan-jalan sore untuk membawa kita, itu jangan. Kemudian wahamlan, jangan jadikan dia mengangkut barang, jangan bawa dia ke sawah untuk membajak sawah. Perlakukan dia dengan baik, kasih makan yang enak-enak. Kemudian sampai wa ayyasuqaha ilal mazbah suqan jamila la anifa. Hampir waktu mau bawa ke tempat penyembelihan, disuruh bawa dengan lembut, dengan baik, jangan kasar, jangan tarik dengan keras, jangan sepak, jangan caci maki. Jangan kita bilang sama lembu, kah lagi lemau ke, kata dia. Kata lembu, kah yang purau ke, hidung cik lemau, kata dia. Jangan caci maki, Pak. Kenapa itu semua disuruh jaga? Ini hadiah untuk Allah, Pak. Saya sudah pernah bilang, kita kasih hadiah untuk bos kita di kantor aja,
Itu tidak boleh sembarangan. Kalau anggur harus yang besar, hitam, kemudian yang manis. Kita cari jangan sampai busuk. Lalu kemudian kalau jeruk harus sunkist, tidak boleh jeruk biasa. Padahal jeruk sunkistnya cukup hebat, daplah nampak. Kemudian begitu dibungkus harus bagus. Tak boleh kertas koran, harus kertas kado yang tak boleh 1,000 Pak, harus kertas kado yang 5,000, yang bercahaya, yang mengeluarkan cahaya kehidupan. Itu sampai begitu. Bungkusnya pun tak boleh manual, harus ada lukek-lukeknya sedikit. Itu untuk bos, untuk Allah suka-suka kita. Beli binatang kurban suka-suka, kemudian tak perlakukan dengan baik, nah itu bermasalah. Maka perlakukan dengan baik binatang kurban. Cuma itu yang sebatas saya tahu. Saya tidak tahu sampai disuruh kasih bedak, dikasih lipstick, kasih celak, lalu kemudian disuruh pakai deodoran, disuruh pakai minyak wangi, disuruh sisir rambut kambing, lalu disuruh kemudian macam itu. Saya tidak tahu dari mana asalnya, Allah alam. Tapi ini yang diisyaratkan oleh para ulama. Lalu kemudian disunnahkan menyembelih sendiri bagi yang mampu. Sunnah menyembelih sendiri bagi yang mampu. Yang tak mampu jangan coba-coba Pak. Kendang tipak cuci darah itu Pak. Kalau sanggup sembelih. Kenapa Rasulullah selalu menyembelih sendiri? Kemudian ketika menyembelih, tajamkan pisau. Tak boleh dengan pisau tumpul, tajamkan pisau. Panitia ingatkan penyembelih. Lalu kemudian sunnah penyembelih menghadap ke kiblat. Ini bapak kasih tahu siapa yang menyembelih. Kalau kita nak menyembelih sendiri, sunnah penyembelih menghadap ke kiblat. Berdasarkan hadis dari Anas bin Malik, cara Rasulullah menyembelih. Lalu binatang kurban direbahkan ke rusuk kirinya. Ke rusuk kiri Pak, rebahkan binatang kurban, bukan ke rusuk kanan. Kemudian nanti waktu disembelih, penyembelih kepala binatang kurban di tangan kirinya. Di tangan kirinya. Begitu Rasulullah menyembelih. Jadi itu kasih tahu itu, karena penyembelih kadang-kadang tidak tahu itu. Lalu kemudian kita pemilik kurban, sebelum kurban berdoa dulu. Sebelum dikurbankan, diletakkan, direbahkan, sebelum letakkan pisau, doa dulu. Berdasarkan hadis kepada Fatimah, maka doanya adalah Allahumma minka walaka salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Jadi yang perlu dihafal cuma dua kalimat pertama, Allahumma minka, ya Allah ini darimu, walaka, dan untukmu, salati, salatku, wa nusuki, kurbanku. Begitu doanya. Selanjutnya terus lengkapkan dengan baca doa iftitah, sampai wa ana minal muslimin. Habis itu jangan sambung lagi Al-Fatihah. Habis itu apa? Allahu Akbar, lalu sami Allahu liman hamidah. Ini keadaan nampak sudah. Berikutnya, ketika pisau sudah diletakkan di tempat di leher binatang kurban, maka disunnahkan membaca doa seperti bacaan doa Nabi. Apa dia? Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma taqabbal minni. Itu kalau nyembelih sendiri, ya Allah terimalah dariku. Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma taqabbal minni, baru tarik. Itu kalau dariku. Kalau kita nyembelih sendiri, kalau kita sewa orang untuk nyembelih, bismillahi, penyembelih itu berkata, kita ajarkan Bismillahi, Allahu Akbar, Allahumma taqabbal min, ya Allah terimalah dari. Sebutkan nama pemilik-pemiliknya. Jadi menyebut nama itu juga masuk kategori sunnah. Seandainya kertas nama hilang, Pak, dia taruh di badan lembu, dia bolak-balik kan ada. Dia tidak tahu sebut nama siapa si penyembelih, itu tak perlu khawatir. Allah sudah tahu itu milik siapa. Menyebut nama itu bukan wajib, Pak, hanya sunnah macam. Salah sebut nama pun tetap kembalinya pahala kepada yang punya kurban. Tak lari kepada yang salah nama. Nama pemilik kurban Poniman. Waktu dibaca oleh penyembelih, karena mungkin salah baca atau tak bisa membaca, dibaca Ponium. Jadi bismillah, Allahu Akbar, Allahumma taqabbal min Ponium. Apakah langsung lari pahala kepada Ponium? Mangat Ponium, duduk kan berapa pahala kurban. Si Poniman yang berjuang tak dapat apa-apa. Anda begitu. Allah sudah tahu itu milik siapa. Kemudian sunnah berikutnya, hadir berdasarkan hadis, walaupun hadis ini sebagian ulama mengatakan dhaif, tapi hadis ini dipakai oleh banyak ulama. Kata Rasulullah kepada Fatimah, wahai Fatimah, qumi, bangunlah. Qumi ila udhiyatiki, bangun. Lihat binatang kurbanmu, fashhidiha, lihat. Jadi sunnah hadir melihat bagi pemilik kurban walaupun dia tak menyembelih sendiri. Dan itu tidak bisa diwakili dengan video call.
Karena yang Nabi suruh adalah kehadiran. Tapi itu sunnah. Tak wajib pulang dari Medan hanya untuk hadir melihat itu. Pahala tetap dapat, cuma dia tak dapat fadilah melihat. Itu saja kekurangannya. Nah, berikutnya, ketika sudah selesai disembelih, disuruh tunggu ya, hatta yabrad az-zabih wa taskun jami' a'dha'ihi. Ketika sudah selesai menyembelih, tunggu sampai binatang kurban itu dingin, tenang, tidak lagi menggelepar-gelepar, baru dibolehkan untuk mengulitinya. Jadi jangan ambil waktu dia sedang menggelepar. Nah, itu yang penting. Terakhir, saya mengejar azan ya Pak. Terakhir, mazhab yang 4 mengatakan, Hanafi mengatakan makruh hukumnya memindahkan kurban dari tempat domisili atau dari tempat penghasilan kita. 3 mazhab lagi, Syafi'i, Maliki, Syafi'i dan Hambali ya, mengatakan tak boleh. Syafi'i dan Hambali mengatakan bahkan haram memindahkan kurban dari tempat domisili dan tempat sumber harta. Yang tak boleh dipindahkan di bawah jarak boleh qasar salat, yaitu di bawah jarak 90 km ya, itu yang masih boleh dipindahkan. Di atas jarak 90 km makruh dan haram di dalam pandangan 4 mazhab. Kenapa begitu Bapak Ibu? Karena kita hari-hari kita berada di kampung tempat kita tinggal, kita pakai baju coklat, kita pakai baju macam-macam kerja, yang lihat orang-orang miskin di kawanan kita. Tapi begitu kurban, sudah kita pindahkan sana, pindahkan ke sini. Satu alasan yang boleh menyebabkan pindah, yaitu kapan? Ketika di tempat yang kita pindahkan asyaddu hajah, lebih membutuhkan daripada di tempat domisili kita. Contoh, kita tinggal di tapak tuan, di sini sudah ada 25 sapi. Contoh, waktu kita telefon kampung, tak ada sapi satu pun, tak ada yang kurban, sana miskin-miskin. Alasan itu menyebabkan baru boleh dipindahkan. Tapi kalau di sana ada, di sini ada, tetap di mana duduk, di mana berdomisili, di mana mencari rezeki, disitulah dikurbankan. Aman di bawah jarak 90 km. Tidak aman di atas jarak boleh qasar salat, yaitu 90 km. Itu perlu diperhatikan agar sempurna kurban kita. Demikian kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.